Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya yang mengikuti seleksi CAT P3K. Di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara cepat untuk menjawab soal kompetensi manajerial khusus untuk integritas. Langsung saja kita awali belajar kita dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk dengan soal yang pertama. Oke, soal yang pertama ini yang harus kita perhatikan untuk cara cepat menjawab soal kompetensi manajerial, yaitu yang pertama kita harus langsung fokus ke kunci jawaban. Yang pertama, agar viral, saya akan menerima tawaran tersebut. Saya akan mengajak teman-teman menerima tawaran tersebut. Saya akan mendiskusikan dengan keluarga dan sahabat. Saya akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Tawaran tersebut akan saya tolak dengan tegas. Ya, jawaban di sini, meskipun kita belum baca soalnya kawan-kawan, kita perhatikan setiap pilihan jawabannya. Untuk jawaban pada pilihan A, B, C, dan D ini semua isinya hampir sama. Setuju, setuju, setuju. Yang tidak adalah E. Kita baca soalnya. Unit Anda berwenang memberikan perizinan pengelolaan kawasan khusus jika Anda ditawari posisi penting sebuah perusahaan asing dengan gaji besar, asalkan Anda mau memberikan izin bagi perusahaan tersebut untuk membabat hutan, maka sikap Anda ini soalnya adalah negatif. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Ya, jawaban yang tepat adalah E. Karena jawaban E ini isinya berbeda dengan A, B, C, dan D. Oke, bisa dipahami? Kita masuk soal yang berikutnya. Kita langsung fokus kepada jawabannya. Saya akan menjaga rahasia kebijakan tersebut selama ada uang tutup mulut. Ini negatif. Saya segera update status. Negatif. Kemudian saya segera merekam perdebatan. Ini pun negatif. Kemudian saat arisan dengan pegawai Dharma Wanita nanti saya punya bahan gosip. Untuk pilihan E, saya senantiasa menjaga rahasia dan fokus menyusun notula rapat. Kita baca soalnya. Anda bertugas sebagai notulis dalam rapat yang dihadiri oleh jajaran pimpinan yang membahas kebijakan penting dan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Maka yang Anda lakukan adalah, kita perhatikan kawan-kawan, untuk pilihan A, ini isinya hampir sama. A, B, C, dan D ini sama. Jadi di sini sikap kita yang terbaik adalah menjaga rahasia hasil rapat. Karena di sini kita diberi tugas sebagai notulen untuk mencatat hasil rapat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Saya senantiasa menjaga rahasia dan fokus menyusun notula rapat. Bisa dipahami? Kita masuk soal yang berikutnya. Ya, kita langsung lihat. Kalau jawabannya panjang-panjang seperti ini, soalnya pendek, kita baca yang pendek dulu. Sebagai seorang pejabat pimpinan tinggi Pratama yang baru saja dilantik, jika fasilitas mobil dinas yang melekat pada jabatan Anda masih dibawa oleh pimpinan yang lama, maka yang akan Anda lakukan adalah, kita pilihan, mendisposisikan tugas kepada Kabag, Kepala Bagian Umum, untuk mempercepat proses pengadaan. Kalau pengadaan berarti minta mobil baru, ini kurang tepat. Kemudian yang B, kita lihat, yang B mendisposisikan kepada Kepala Bagian Umum untuk segera mempercepat proses pengembalian fasilitas mobil dinas dan melaporkan hal tersebut kepada inspektorat. Ini adalah cara yang kurang pas
melaporkan. Ada melaporkan, ini agak kurang tepat. Kemudian yang C, tetap bekerja seperti biasa karena Anda merasa bangga jika tidak menggunakan barang milik negara dan memilih menggunakan mobil pribadi yang nyaman, yang lebih nyaman. Ini sekilas tampak benar, tapi kita simpan dulu. Yang D, mendisposisikan tugas kepada Kabag Umum untuk mempercepat proses pengadaan. Ini jawaban A dan D ini hampir sama, ya, kita tandai. Kemudian yang E, Anda mendisposisikan tugas kepada Kabag Umum untuk segera mempercepat proses pengembalian fasilitas mobil dinas tersebut terlebih dahulu. Perhatikan, ada yang hampir sama di sini antara jawaban B dan E, ya. Mendisposisikan sama, mendisposisikan tugas. Boleh jadi yang kita tidak perlu melaporkan kepada inspektorat, karena boleh jadi disposisi dari kepala bagian umum dari kepala bagian umum kepada pimpinan yang lama ini masih belum didisposisikan. Jadi fasilitas untuk pejabat pimpinan tinggi berupa mobil dinas itu belum dikembalikan oleh pejabat atau pimpinan yang lama. Jadi jawaban di sini yang tepat adalah yang E, ya. Jawaban yang tepat adalah E. Kita masuk soal yang berikutnya. Soalnya panjang, kita langsung kepada soalnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi telah mencanangkan tekad mewujudkan aparatur yang berkepribadian, bersih, dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Untuk menjadi ASN yang bersih, kata kuncinya ada pada kalimat terakhir. Untuk menjadi ASN yang bersih, maka Anda pilihan yang pertama, mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai norma. Fokusnya kepada bersih Anda sebagai ASN yang bersih. Maka jawaban nomor pilihan A ini kurang tepat. Yang B, bertingkah laku sesuai dengan perkataan dan berkata sesuai dengan fakta. Ini tepat tapi masih kurang, karena yang ditunjuk adalah berkepribadian, bersih, dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Ini masih kurang tepat. Kemudian C, melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu dan pribadi. Melaksanakan peraturan ini agak menjebak dan ini masih kurang tepat, kawan-kawan, yang C. Pilihan yang D, mempertanggungjawabkan tugas fungsi dengan baik dari segi proses maupun hasilnya. Ini masih kurang tepat. Kurang tepatnya mempertanggungjawabkan tugas karena yang ditanyakan adalah berkepribadian, bersih, kompeten, mencapai kualitas pelayanan publik yang tinggi. Kita pilihan yang E, tidak melakukan praktek KKN. Karena bersih dalam kategori ASN adalah yang tidak melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Kita masuk soal yang berikutnya. Soalnya panjang, kita langsung pada soalnya. Anda baru saja diangkat menjadi sekretaris pimpinan eselon 2. Saat ini kantor Anda sedang mengembangkan konsep digital signature untuk berkas-berkas persuratan dinas di mana pejabat tidak lagi menandatangani berkas secara manual, melainkan menggunakan personal identification number atau PIN, dan surat akan tercetak dengan tambahan QR atau barcode.
Pimpinan Anda merasa gaptek alias tidak mengetahui tentang teknologi sehingga menyerahkan urusan persuratan kepada sekretaris. Berarti menyerahkan kepada kita, termasuk pengesahan penandatanganan melalui QR atau barcode. Sebagai seorang sekretaris, maka sikap Anda adalah yang pertama, kode etik pimpinan. Kita sebagai bawahan adalah harus mengamankan keputusan pemimpin. A. Menerima keputusan beliau dan menggunakan PIN tersebut secara rahasia dan bertanggung jawab. B. Mencoba mengajarkan cara penggunaan. C. Memberitahukan bahwa apa yang beliau lakukan adalah salah karena menyerahkan PIN kepada orang lain adalah perbuatan yang melanggar integritas. D. Melayani dengan sepenuh hati atas segala permintaan beliau meski hati merasa tidak nyaman karena saya seorang sekretaris. E. Mengundurkan diri dari jabatan sekretaris pimpinan. Maka jawaban yang tepat di sini, kita diberi amanah untuk memegang PIN dari pimpinan kita. Maka sikap kita yang terbaik sebagai bawahan adalah menerima keputusan beliau, pimpinan kita, dan menggunakan PIN tersebut secara rahasia dan bertanggung jawab. Rahasia yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh pimpinan kita, alias kita tidak membagikan, membocorkan kepada pihak lain, dan bertanggung jawab sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Soal yang keenam, saya kerap melihat rekan saya menerima bingkisan dari masyarakat yang mendapat pelayanan darinya. Sebetulnya rekan saya tidak ingin menerima bingkisan tersebut, tetapi atasannya memerintahkannya selama ini. Maka sikap saya seharusnya, ini kita mengibaratkan jika rekan kita menerima bingkisan atau menerima sesuatu dari klien, dari orang lain yang minta dilayani, ternyata setelah kita lihat pimpinannya yang mengamanahkan untuk menerimanya, maka sikap kita sebagai rekan kerja adalah yang pertama, pilihannya menjauhi rekan saya agar tidak terkena pengaruh negatif. Ini secara positif ya benar. Tetapi rekan kerja kita tidak menginginkan, tidak pernah menerima. Jadi bisa ditafsirkan bahwa yang menerima itu kembalinya kepada atasan. Ini masih kurang tepat. Yang B, menasehati rekan saya agar bingkisan diterima melalui satpam atau security kantor. Ini pun kurang tepat, ya. Tepat tapi kurang tepat. Kemudian yang C, diam saja, akan saya ajak seluruh pegawai menghentikannya. Ya, ini pun kurang tepat. Yang D, meminta rekan saya melapor kepada KPK untuk meminta perlindungan. Kita lihat yang E, melaporkan hal tersebut kepada SPI, auditor, KPK, dan Polri. Ini sebagai rekan kerja, kita hanya bisa bersaran kepada rekan kerja untuk melaporkan kepada KPK atau pihak yang berwenang sekaligus meminta perlindungan kawan kita tersebut, rekan kerja tersebut. Jika kita melaporkannya masih kurang tepat itu. Jadi yang bersangkutan, rekan kerja kita sarankan untuk melapor sekaligus meminta perlindungan kepada KPK. Karena menerima bingkisan atau sesuatu dari masyarakat atau klien terhadap pelayanan ini tidak dibenarkan karena termasuk dalam KKN. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Oke, kita masuk soal yang berikutnya.
Nomor 7, pada akhir bulan kondisi finansial keluarga saya serba terbatas. Bulan ini terasa sangat berat karena anak saya akan mengikuti karya wisata ke Pulau Bali dan harus didampingi istri saya. Kabar ini pun diketahui oleh teman main anak-anak dan ibu-ibu komplek yang suka minta oleh-oleh. Saya bertanggung jawab sebagai pengelola dana kas yang menganggur atau idle cash di instansi tempat saya bekerja. Saya tiba-tiba teringat pernah ada tawaran amplop dari rekan saya, asalkan idle cost tersebut saya investasikan ke perusahaannya. Atasan saya selalu setuju dengan rekomendasi dari saya. Maka sikap saya yang terbaik adalah A. Meminta izin untuk meminjam idle cash tersebut meski melanggar SOP. B. Menginvestasikan idle cash atau kas yang menganggur pada perusahaan tersebut. C. Mengelola idle cash seperti biasanya saja sesuai dengan SOP. D. Mengizinkan istri menggunakan kartu kredit untuk menjaga gengsi. E. Meminjamkan kas yang menganggur atau idle cash tersebut tanpa sepengetahuan pimpinan. Kita cross check satu-satu di sini. Soal ini menceritakan bahwa kita di kantor bertugas sebagai pengelola keuangan atau mengelola dana kas yang menganggur, yang tidak terguna, ya. Sedangkan anak kita dan istri kita akan mengikuti karya wisata di Pulau Bali, dan kita mengetahui tetangga-tetangga kita sering minta oleh-oleh jika kita bepergian jauh. Ya, maka sikap kita yang terbaik adalah A. Minta izin meminjam idle cash meski melanggar SOP, ini salah, ya. Kemudian B. Menginvestasikan pada perusahaan tersebut yang menawarkan dapat diinvestasikan di perusahaannya, ini pun kurang tepat. Kemudian mengelola idle cash seperti biasanya, nah, kita simpan dulu jawabannya. D. Mengizinkan istri menggunakan kartu kredit menjaga gengsi, ini pun tidak patut. Kemudian meminjam idle cash tersebut tanpa sepengetahuan pimpinan, ini pun tidak patut. Jadi jawaban yang tepat bisa kita simpulkan bahwa yang tepat adalah mengelola idle cash seperti biasa sesuai dengan SOP. Soal yang berikutnya, Anda adalah seorang calon hakim baru yang baru ditempatkan di sebuah pengadilan negeri di luar Pulau Jawa. Ini soalnya di sini adalah calon hakim. Boleh jadi ini adalah formasi jabatan apa saja, tapi dicontohkan sebagai calon hakim. Menurut ilmu yang diterima pada saat kuliah, Anda mengingat bahwa kita harus mampu beradaptasi dengan budaya tempat kita bekerja. Di lingkungan pengadilan atau tempat kita kerja tersebut, kita melihat ada praktek kecurangan berupa pemberian uang tip yang dilakukan pengacara terhadap hakim dan jaksa. Hal itu membuat mereka sudah menjadi budaya dan dianggap hal yang wajar, bukan rahasia umum. Menanggapi keadaan tersebut, maka sikap kita adalah yang pertama adalah menanggapi hal tersebut sebagai hal yang wajar. Ini kurang tepat. Artinya kita membiarkan saja hal buruk terjadi, tidak melakukan hal tersebut meski dipaksa dan merasa kecewa karena praktek ini pun kurang tepat. Kemudian menegur kepada hakim senior untuk tidak mengulangi lagi hal yang bertentangan dengan aturan dan kode etik, ini kurang tepat karena posisi kita baru. Kita tidak akan kita tidak akan dapat menegur yang senior kita. Kemudian D. Tetap menegakkan integritas untuk diri Anda sendiri, karena integritas dimulai dari lingkungan paling kecil. Oke, ini pun kita masih kurang tepat karena kita hanya memikirkan diri kita.
Suatu saat mau tidak mau pasti kita akan dibenturkan dan bertemu dengan yang seperti itu. Maka sikap yang terbaik adalah melaporkan praktek kecurangan. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu melaporkan kecurangan yang terjadi kepada pihak yang berwenang untuk dapat ditindaklanjuti. Jawaban yang tepat adalah E. Soal yang berikutnya, hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas kepengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka sikap saya adalah A, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Artinya kita membiarkannya ikut melakukan. Ini kurang tepat, jawaban yang A. Yang B, ikut melakukannya. Ini tidak tepat. Melakukannya hanya jika terpaksa. Ini tidak tepat. D, tidak ingin melakukannya sama sekali. E, terkadang saja. Ini pun tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah tidak melakukannya sama sekali. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Kita masuk soal yang berikutnya. Saya diminta mengurus visa di kedutaan untuk agenda perjalanan dinas luar negeri untuk beberapa pimpinan saya. Ini merupakan pengalaman pertama kali saya belum pernah mengurus visa. Saya beranikan diri untuk datang ke kantor kedutaan, menanyakan beberapa persyaratan yang harus disiapkan. Dan saya merasa kesulitan untuk mengurus semuanya sendirian, karena ternyata banyak data-data yang harus dilengkapi. Maka sikap saya adalah A, saya menanyakan jalur fast track, menanyakan kepada petugas kedutaan jalur yang cepat membuat visa. Ini kurang tepat ya. Kemudian yang B, tanggung jawab ini akan saya kerjakan sebaik-baiknya agar dibelikan oleh-oleh. Ini pun kurang tepat. Nah, pamrih, saya akan mencari calo. Nah, ini salah pula. Mencari calo, meskipun berat, pengalaman baru ini akan saya kerjakan sesuai prosedur. Kita lihat yang E. Kalau ini gagal, saya takut dipecat. Ini pun tidak tepat. Jadi jawaban yang benar dan tepat pada soal ini adalah D. Meskipun berat, pengalaman pertama kali membuat visa orang lain, ternyata banyak mengalami kesulitan, banyak data yang harus dilengkapi, dan kita harus bolak-balik ke kantor kedutaan. Jawaban yang tepat adalah E. Sikap integritas sebagai seorang ASN, meskipun berat, pengalaman baru ini akan saya kerjakan sesuai dengan prosedur. Oke, baiklah teman-teman sekalian, itu dulu yang dapat dibagi dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.